Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis safa'ah wal mujiza wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram radhiyallahu anhum wa ila jami' ulama'il musannifin Husain la hadrati Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa ustadina wa ma'alimina Husain la hadrati syekhina al-murabbi li ruhina Syekh Hashim Syawuti wa Syekh Makhrus Ali Larbaya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arhanul haji wa arkanul haji utawi pira-pira rukun haji iku arba'atun ana papat. Biasa yang kita dengar qaul yang masyhur bahwa rukun haji itu ada 6. Di dalam kitab Fathul Qaribul Mujib di sini tidak menghitung adanya 2 rukun, yaitu tahallul ditandai dengan syukur dan tertib. Maka jumlahnya 4 tambah 2 berarti juga 6. Maka oleh ya musannaf hanya dihitung 4. Ahadua utawi salah sewijine arba'ah iku al-ihramu niat ikhram. Iku al-ikhramu nyandang ikhram. Mangan niati serta niat. Ain niatid dukhul tegese niat masuk melebu nglakoni fil haji ing dalam haji. Yang pertama rukunnya haji ialah niat ikhram untuk melakukan ibadah haji. Perlu diketahui bahwa di dalam hukum fikih antara wajib, fardu dan rukun itu sama kecuali di dalam masalah ibadah haji. Kalau di dalam masalah ibadah haji antara wajib dan rukun itu berbeda. Kalau wajibnya haji yaitu sesuatu perkara yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji, namun bisa digantikan oleh orang lain atau digantikan dengan membayar dam. Apabila tidak demikian, hajinya tidak sah. Namun rukun haji berbeda, yaitu suatu amaliyah yang harus dikerjakan apabila ditinggalkan tidak sah hajinya. Bahkan tidak boleh digantikan oleh orang lain atau digantikan dengan membayar dam. Ini perbedaan antara rukun dan wajib haji. Maka niat di dalam haji ini hukumnya termasuk rukun. Bila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Niat haji sebagaimana yang lazimnya kita ucapkan nawaitul hajja fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Atau labbaik Allahumma hajjan. Biasanya yang lebih lengkap niat haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Atau yang
ringkas, yang pendek, cukup diucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ini artinya. Wasani utawi rukun kang kaping pindho iku al-wuqufu wukuf bi Arafata ing dalam tanah Arafah. Wal muradu utai kang den karepaken wukuf bi Arafah iku huduril mukhrimi tekane wong kang ihram bil haji kelawan ihram haji. Lahdotan ing dalam mangsa sedelo ba'da zawali syamsi ing dalam sause lingsire srengenge yauma arafata ing dalam dinane arafah wa utawi yaumu arafah iku atasing iku al yaumu dina atasing kang kaping 9 ming dzulhijjah saking wulan dzulhijjah bi syarti kaunil waqfi kelawan syarat anane wukuf iku ahlan ahli. Ini mestinya bi syarti kaunil waqifi. Kelawan syarat anane wong kang wukuf iku ahlan ahli lil ibadati maling ibadah la majnunan tutu wong kang edan wala mughma alaihi lan ora wong kang ayanan, hilang akal, hilang kesadaran. Wa yastamiru lan dadi tetep apa waktul wukufi waktu wukuf ila fajri yaumin nahari tumeka maring fajare dina riyaya kurban. Wa wa ta yaumun nahar iku asyiru dina kang kaping 10 ming dzulhijjah saking wulan dzulhijjah. Rukun haji yang kedua adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-Hajjul Arafah. Puncak haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ialah hadirnya seorang yang melakukan ibadah haji di padang Arafah, tanah haram Arafah, walaupun sebentar. Waktunya setelah tergelincirnya matahari dari garis tengah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut hari Arafah sampai fajar shadiq pada pagi tanggal 10 bulan Muharram. Maka jamaah haji ketika tanggal 8 hari Tarwiyah sehabis sholat zuhur semua sudah diinstruksikan untuk bersiap-siap diangkut menuju Arafah. Mengapa? Sebab nanti apabila ada keterlambatan, ada macet di perjalanan, ini tidak kesulitan. Dia bisa mengenal tentang Arafah lebih dekat dan lebih bisa dia mengerti ketika berangkat lebih awal. Alhamdulillah tempo dulu tahun 2010 sehabis zuhur semua jamaah sudah persiapan. Ini sudah mandi, niatnya yaitu untuk melakukan ibadah haji, mandi ihram, berpakaian ihram, semua peralatan, tikar, dan lain-lain sudah dibawa. Hanya saja kopernya ditinggal di hotel. Lah tas tenteng ini dibawa. Kira-kira jam 4 sore berangkat menuju Arafah. Tiba di Arafah sekitar menjelang maghrib. Maka bisa bermalam di padang Arafah di bawah tenda. Lah menunggu sampai waktu zuhur. Kita di sana memperbanyak bacaan talbiyah dan bisa mengikuti
sholat zuhur dengan berjamaah, dan mendengarkan khutbah wukuf. Setelah itu menunggu terbenamnya matahari. Setelah matahari terbenam sebaik sholat maghrib, semua sudah persiapan untuk menuju ke Muzdalifah. Semuanya antri. Ada yang berangkat mulai jam 8, ada yang jam 9. Kebetulan saya dulu jam 12 malam baru bisa terangkut karena saya kloter ke-70. Maka jam 12 baru terangkat menuju perjalanan ke Muzdalifah. Sampai Muzdalifah jam 3 malam. Walaupun perjalanannya itu tidak jauh, tetapi karena macet di perjalanan, begitulah. Diuji kesabaran kita untuk ngantri. Semuanya ngantri. Mau ke WC ngantri. Mau tidur ngantri. Mau makan ngantri. Dan seterusnya. Di Muzdalifah mencari kerikil untuk persiapan untuk jamarat. Setelah pagi hari, subuh kita sholat di Muzdalifah. Tempat padang pasir yang terhampar demikian, setelah kerikil kita penuhi sebanyak 49 atau 70. Maka kita ambil yang 70. Seandainya kita nanti melakukan nafar sani. Kalau nafar awal memang cukup 49. Kalau bisa dilebihi. Sebab peristiwa kemarin, ya, ternyata salah satu di antara jamaah, kebetulan dia punya keluarga 3. Ketika sampai di Jamarat, dia lupa tidak membawa kerikil. Nah, ini akhirnya dia ketahuan, mundan-mundi ke sana sini cari kerikil di Jamarat, kan tidak ada kalau kecuali yang tercecer. Maka saya tegur, cari apa Pak? Saya lupa nggak bawa kerikil. Akhirnya teman-teman yang kerikilnya lebih, ya, kami berikan, alhamdulillah bisa tercukupi 21 kerikil, ya, untuk 3 orang, yaitu melontar Jumrah Aqobah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Setelah wukuf di Arafah selesai, kita pindah menuju ke Muzdalifah untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Harus melintasi tengah malam. Nah, disinilah yang disebut wajib haji. Kalau wukuf di Arafah ini termasuk rukun, namun kalau mabit di Muzdalifah ini adalah wajib haji. Fa insyaallah nanti akan kita terangkan pada materi berikutnya tentang mabit di Muzdalifah. Di Arafah adalah memperbanyak zikir, membaca bacaan Al-Quran, memperbanyak bacaan talbiyah. Disitulah salah satu tempat atau makom yang sangat mustajabah untuk berdoa. Ini guyon. Biasanya orang Jawa bila anaknya, keluarganya, sanak andai tolan yang belum ketemu jodoh, biasanya ini naik ke Jabal Rahmah, memohon kepada Allah ini dengan dilantari menulis di batu prasasti, tugu prasasti peninggalan. Zaman Nabiullah Adam bertemu dengan Hawa, atau di salah satu batu besar yang ditulis yang ada di situ ditulis siapa namanya, Hindun, Fatimah atau yang lain. Nah, karena doa kita mustajabah, fa insyaallah juga terijabah. Kebetulan pada saat itu juga, ya, teman saya yang mana melantunkan doa, alhamdulillah seketika Allah memberikan ijabah atau mendengar jeritan doa beliau sehingga terkabul apa yang ia minta. Ini bukti otentik bahwa doa di Padang Arafah salah satu doa tempat yang sangat mustajabah.
Wasalisu utai kang nomor 3 iku at-tawafu nglakoni tawaf kudum, tawaf ifadah bil bait ing dalem Baitullah. Sab'a tawafatin kelawan 7 ubengan. Jangilan kalih ndadekaken sapa Taif fi tawafi ing dalem tawafe ta ing dalem ubenge Taif. Al baita ndadekne ing Baitullah. Ngan saya sari saking arah kiwane Taif wa mubtadi'an lan kalih ngawiti bil hajar aswadi ing arah hajar aswad. Muhadian kalih beneri lahu maring hajar aswad maring Baitullah fi mururi indam mlaku liwate Taif bijamingi badani kelawan sekabehane awake Taif. Falau bada'a mongko lamun ngawiti sapa Taif biyail hajari ing dalem liyane arah hajar aswad lam yuhsab mongko raden itung apa tawaf lau katibni Taif. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf itu ada 4 macam. Ada tawaf rukun yang disebut tawaf ifadah. Ada tawaf wajib yang disebut tawaf wada, tawaf nadar. Ada tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Ada tawaf sunnah biasa, tawaf yang dikerjakan setiap saat. Lah tawaf yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Kapan pelaksanaannya? Bisa dilakukan setelah mabit di Musdalifah, mabit di Mina, paginya melontar Jumrah Aqabah, langsung menuju ke Mekah melakukan tawaf ifadah, boleh. Atau dikerjakan setelah melontar jumlah jamarat kesemuanya. Setelah pulang dari Mina selesai melontar jumlah 3-3-nya pada hari ketiga atau hari kedua ketika nafar sani awal, terus ke Mekah, terus melakukan tawaf ifadah, boleh. Yang penting tawaf ifadah ini dilakukan setelah wukuf di Arafah, setelah mabit di Musdalifah, setelah mabit di Mina. Warrabi ngutai kang nomor 4 iku as-sa'yu sa'i baina Safa antarane gunung Safa wal Marwati lan gunung Marwah. Maaf ada gangguan teknis. Ini ada kucing kerah ini ya. Maaf ini. Kita ulangi bahwa setelah kita tawaf ifadah selesai dengan tata cara yang kami sebutkan di atas, yaitu tawaf ifadah. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Posisi Hajar Aswad ini sebelah arah kiri. Posisi Ka'bah di arah kiri dari Taif. Artinya memutarnya ke kiri. Dari Hajar Aswad, ditutup di Hajar Aswad 7 kali putaran. Maka ketika tawaf memutar ke kanan, tidak sah. Bahkan kamu nanti akan dipukul orang. Kenapa? Melawan arus. Dan apabila memulai tawaf kok bukan dari Hajar Aswad, maka perjalanan sebelum Hajar Aswad tidak dihitung. Tidak dihitung. Maka kalau masuk mau ke arah Baitullah, tolong mengambil pintu sebelum lampu hijau. Nanti ketika di pintu itu kamu turun ke pelataran Ka'bah, ke Masjidil Haram. Dan nanti setelah melintas di situ nyampe ke lampu hijau arah menuju arah dari Hajar Aswad. Disitulah kita mulai untuk melakukan tawaf dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar. Terus melintas. Di situ bagi yang dekat dengan
Ka'bah ini ya memang rezeki, bisa masuk dekat dengan Ka'bah, langsung bisa menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Namun ini juga sulitnya bukan main. Maka karena itu sunnah untuk mencium, maka jangan memaksakan diri. Ya. Sebab apa? Jaga keselamatan. Maka walaupun dari jarak jauh bisa dan sah. Cukup dengan mengisyaratkan, mengangkat tangan, melambaikan tangan menuju Hajar Aswad dengan ucapan Bismillah Allah Akbar. Terus tangan dicium. Bukan tangan temannya loh ya, tangannya sendiri dicium. Terus memutar. Apabila tawafnya ini tawaf sunnah, niatnya wajib. Namun ketika tawafnya ini tawaf wajib, ini tidak diwajibkan untuk niat. Sebab tawaf di situ sudah termasuk salah satu rukun yang mana niat sudah termasuk niat haji atau niat umrah dan seterusnya. Niatnya apabila diucapkan boleh saja. Nawaitu an atufa bil baitil ngatiq sab'an kamilan. Kalau sunnah ya sunnah, kalau fardu ya fardu lillahi ta'ala dan seterusnya. Memutar ke arah kiri. Disitulah ada beberapa tempat yang sangat mustajabah. Di antara pintu Ka'bah disebut dengan multazam. Di situ doa sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada melangkah sedikit lagi, kita akan melintas yang namanya Maqam Ibrahim. Sebentar lagi bisa kita akan melintas ke Talang Mas dan seterusnya. Masuk ke Hijr Ismail dan seterusnya. Itulah tempat-tempat yang sangat mustajabah. Doa kita sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita berdoa. Sebagaimana doa yang telah ada pada panduan-panduan haji, sudah ada banyak kamu hafalkan mulai sekarang. Tidak bisa dijadak. Kalau tidak ada, ya, ini lupa. Kalau membaca juga kesulitan, maka doanya dibaca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ngahdika, wa tibani sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dibaca. Kalau kiai saya unik ini, Bapak Kiai Khairul Anam, Kiai Khairul Anam ini kalau mutar Ka'bah, ini dianjurkan oleh gurunya dulu, kamu besok kalau bisa melakukan ibadah haji ketika tawaf, baca surat Waqiah. Kamu tidak akan nanti kesepian dari uang. Uang makan banyak. Ini terkabul ini. Karena beliau sering haji, sering umrah, bacaan, amalan ijazah dari yang diamalkan, uangnya bukan main. Banyak sekali, satu mbok itu. Orangnya ganteng, uangnya banyak, istrinya cantik, anaknya cantik, anaknya ganteng, dan seterusnya. Itulah karena barokah mengikuti petunjuk ijazah kiainya. Maka seandainya kalian besok mau melakukan ibadah haji atau umrah, ketika tawaf baca surat Waqiah atau hafalkan surat Waqiah, lantunkan surat Waqiah ketika mutar Ka'bah. Jadi jangan sampai lupa nanti posisi kiri harus tetap pada posisi arah Ka'bah. Jangan sampai bersendau gurau akhirnya lupa memutar dan seterusnya, memutar badan dan seterusnya. Ini riskan nanti. Maka nanti kita akan paparkan dengan gamblang tentang tata cara tawaf yang benar. Setelah kita tawaf selesai 7 kali, nah, ini perlu diketahui sebagai pengalaman bahwa tawaf 7 kali ini tidak mudah, sangat berat. Apalagi tawaf ibadah ini sangat berat. Untuk mendekat Ka'bah pun luar biasa beratnya. Maka pengalaman. Untuk hitungan ini kan sulit 7 kali. Ini. Maka orang-orang desa biasanya sudah dianjurkan oleh gurunya untuk membawa gelang karet yang diletakkan pada posisi tangan kiri.
Nanti ketika hitungan tawaf pertama pindah ke tangan kanan. Tawaf kedua pindah tangan kanan. Akhirnya genap 7 kali, tidak ada keraguan untuk hitungan. Sebab tawaf ini apabila jauh dari Ka'bah, ini memakan waktu 2 jam. Maka dalam waktu 2 jam, orang menghitung, ini pasti lupa. Hitungan keberapa nanti. Nah ini. Oleh karena itu, walaupun kita tahu di dalam usul fikih disebutkan, al-yaqinu la yuzalu bisak, ada yang namanya istishab. Namun daripada kita ragu, ya, mengambil yang kecil, ya, namun kita harus lebih ijtihad lagi supaya tidak lupa dan seterusnya bawa hitungan. Doa dalam buku panduan itu ada doa putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, itu bisa juga dibaca bagi yang bisa membaca. Namun bagi yang tidak bisa, cara mudah dengan memakai gelang karet 7 ya, buah, nanti setiap kali dapat 1 putaran bisa dipindah ke tangan kanan. Sehingga genap 7 kali. Inilah sekilas pengalaman supaya hitungan tawaf itu tidak meragukan. Warabi'u kang nomor 4. Iku wasa'yu sa'i baina Safa antarane bukit Safa wal Marwati lan bukit Marwah. Sab'a marratin kelawan 7 ambalan. Wa syaratuhu tai syarate sa'i iku ayab tadi ayat ngawiti sapa wong fi awali marratin ing dalem kawitane ambalan bisofa ana ing gunung Safa. Wa yukhtimu lan mungkasi sapa wong bil marwati ana gunung Marwah. Wa yuhsabulan den itung apa diwabu budale wong minas Safa saking Safa ilal Marwati maring gunung Marwah marotan ing itungan sepisan. Wa ngaudu utai baline wong minha saking Marwah ilaihi maring Safa marotan ing itungan ukhra kang weneh. Jadi sa'i adalah perjalanan lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Sa'i harus dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah sampai 7 kali. Artinya dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, pulang dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali, berarti 3 kali PP setengah. Dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah. Nah, di situ bagi laki-laki dianjurkan, disunnahkan lari-lari kecil antara pal hijau. Sekarang tidak ada pal hijau itu, ada lampu hijau. Setelah dari Safa, nanti akan melintas lampu hijau pertama, terus ke lampu hijau kedua. Bagi laki-laki disunnahkan untuk lari-lari kecil. Dengan berdoa, bersama-sama atau sendiri terserah. Allah maghfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawwas, amma ta'lamu, innaka ta'lamu, ma lam na'lam, antallahul azil akram. Berulang-ulang. Ini doa dilantunkan. Laki-laki perempuan doanya sama. Itu dibaca. Ketika naik bukit Safa, juga dianjurkan, disunahkan untuk berdoa. Disitulah tempat yang mustajabah. Naik ke bukit Marwah, juga demikian, disunahkan untuk berdoa. Membaca ayat yang mana sebenarnya sabda Nabi, ya, ibda bima badallahu wa rasuluh, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ketika mau naik ke bukit Safa atau naik ke bukit Marwah. Ini ada pertanyaan dari jamaah pada saat itu. Memang saya dari ketua regu ini melontarkan 2 pertanyaan. Pertama, Mbah, mengapa yang disunahkan lari-lari kecil kok cuma laki-laki, perempuan kok tidak? Jawaban saya, kalau dijawab secara jawaban ilmiah, itu memang
perintah, anjuran dari agama, syariat kita. Nah, namun kalau dijawab dengan kelakar, jawaban kelakar, ya mudah. Mengapa laki-laki yang disunahkan untuk lari kecil, perempuan tidak? Dan nanti kalau perempuan ikut lari kecil, ya sofa marinaga yang dibawa kan begertar nih. Ini begertar, keder lah. Ini nih. Kesulitan. Nah, ini jawaban kelakar. Loh, Mbah, katanya kita naik bukit sofa. Naik ke Bukit Marwah. Ini mana bukitnya? Kok nggak ada? Saya juga menjawab, dunia sudah tua. Jawabnya, dunia sudah tua. Bila dunia sudah tua, maka gunung itu akan hilang sendiri. Coba gak bertawa. Kamu lihat, ibu-ibu kamu yang sudah umurnya 50 ke atas, nah, itu gunungnya sudah hilang loh. Hilang. Oleh karena itu dunia ini sudah tua betul. Sofa Marwah sudah hilang. Ini juga jawaban kelakar ini. Sebab sudah digusur oleh Raja Malik Fahad untuk dijadikan istana kerajaan. Ini jawaban yang benar. Lanjut. Di dalam tawaf, sofa itu mana? Maka di sini disebutkan wasofa utai bukit sofa. Lafaz sofa bil qasri kelawan anggo alif qasar. Maka walaupun mubtada tetap dibaca sofa sebab diakhiri dengan alif qasar di situ. Maka dalam buku nahwu, pedoman kaidah nahwu disebutkan bahwa ketika ada isim maksurah, ini i'rabnya semua ini harus diringkas. Harus diringkas, artinya dimuqaddarkan sebab alif tidak menerima harokat. Itulah dalam nadhamnya Al-Amriti disebutkan wa'ilatul asma'iyyaun wa alif fanahu qadin wal fata biyangurif. Jadi lafaz al-fata ini sebagai contoh isim maksur. Sofa juga isim maksur. I'rabu kulli minhuma muqaddaru. Walakin nasbu qadin yadharu. Jadi kalau i'rabnya isim maksur, itu harus semua dikira-kirakan muqaddar. Sebab alif tidak menerima harokat. Maka wasofa, tidak wasofa'u. Atau wasofa tidak. Tetap wasofa bil qasri. Wasofa utai gunung sofa. Iku tarafu jabali Abi Kubes. Pucuke gunung Abi Kubes. Wal marwatu utai lafat marwah. Bifatkil mim marwah. Iku ngalamun jeneng. Ngalamau dingin ing atase panggonan. Al ma'rufi kang den kenal. Bimakkah ta ing dalam tanah Mekah. Kalau Marwah ialah nama yang dikenal di Mekah, namanya Bukit Marwah. Maka perlu kita sadari dan kita fahami dan kita amalkan, Bukit Sofa adalah puncak Gunung Abi Kubes. Dalam sejarah pembangunan Masjid Haram, pembangunan Ka'bah, dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah beserta putranya Ismail alaihissalam, sehabis beliau membangun selesai lalu naik Bukit Abi Kubes yang dikenal sekarang adalah Marwah, Sofa tadi. Beliau memanggil pada umat yang beriman untuk datang dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke Baitul Atiq, yaitu ke Masjidil Haram atau ke Ka'batullah. Ayat Al-Quran memberikan pemaparan yang begitu jelas dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajjin amik. Ini. Jadi ya Allah berikan kami izin untuk memanggil umat Islam berbondong-bondong
dengan berjalan menuju ke Baitullah untuk melaksanakan panggilanku yaitu haji. Maka kemarin sudah kami sampaikan bahwa orang yang menunaikan ibadah haji ini ada yang mendapat predikat haji yang mabrur, ada yang haji mabur. Maka dalam kitab disebutkan, barang siapa memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, menjawabnya 1 kali, dia akan bisa melaksanakan haji 1 kali. Bila memenuhi panggilan 2 kali, maka akan biaya haji 2 kali. Ini cerita guru saya dulu. Mungkin Al-Maghfurullah, Al-Mukarram, Al-Marhum, Mbah Yai Maimun Zubair. Mungkin beliau menjawab panggilan Nabi Ibrahim itu 70 kali. Karena beliau dalam sepanjang umurnya bisa melaksanakan haji 70 kali. Ini. Nah kita ini 1 kali saja sudah ngoyo. Ini. Apalagi yang belum. Ini. Dulu menjawab atau tidak. Pastikan Anda menjawab. Insya Allah nanti akan bisa nyampe ke sana. Amin. Yang kedua, dapat panggilan. Tapi bukan Nabi Ibrahim yang memanggil. Siapa? Ifrit atau setan. Maka orang yang datang ke Baitullah memenuhi panggilan Ifrit atau iblis atau setan, dia itu bisa sampai ke sana, namun hajinya adalah mabur. Artinya apa? Tidak semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan ibadah, tapi hanya sum'ah, pamer, ujub, riak, dan seterusnya. Biar dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Biar kelihatan mentereng pakai baju dan sorban, dan seterusnya. Itulah karena dia menerima panggilan, bukan panggilan Nabi Ibrahim, tapi panggilan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, bukan dapat panggilan syaitan, bukan panggilan Nabi Ibrahim, tapi panggilan Nabi Ibrahim yang sudah dibawa oleh malaikat Jibril. Dia memenuhi panggilan labbaik Allah. Labbaik. Siap laksanakan untuk ke sana. Tapi apa? Biasanya rata-rata orang yang memenuhi panggilan malaikat Jibril itu tinggal nama. Beliau wafat di perjalanan mungkin, di Mekah mungkin, di Madinah mungkin, ketika sudah tawaf mungkin, sudah di Arafah mungkin, dan seterusnya. Nah kemungkinan Al-Maghfurlah, Al-Marhum Simbah Maimun Zubair, panggilan yang terakhir itu adalah panggilan malaikat Jibril. Maka beliau wafat di sana pada haji yang terakhir, yang ke-70. Demikian pemaparan kami tentang sa'i. Untuk yang kelima dan keenam, insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit penjelasan kami, penjelasan saya bisa diterima dan memberikan motivasi. Kalian punya greget untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala atas panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga menunaikan rukun Islam yang kelima dengan sempurna dengan mendapat predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan salawat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين هدنا الله إلى سبيل الحق والعفو منكم Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.